kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 27. Di dalam Mazmur yang digubah oleh Daud ini, sang pemazmur mengutarakan imannya kepada Tuhan di tengah kesukaran yang sedang ia hadapi. Kesukaran karena musuh-musuhnya sedang mengepung dirinya. Di dalam masa yang sukar tersebut, pemazmur mengutarakan kerinduannya untuk berada di dalam rumah Tuhan guna memuji-muji Tuhan. Di ayat 4-6 dan ayat 13-14, ia mengutarakan 3 alasan mengapa Tuhan layak untuk dipuji dan diharapkan, yaitu yang pertama, sebab Dia adalah pribadi yang murah hati. Hal tersebut diutarakan pemazmur di ayat 4 sebagai berikut. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Dengan berkata seperti demikian, pemazmur menyatakan bahwa lebih dari semua hal yang lain, Tuhanlah yang ia rindukan dan harapkan. Dengan berharap kepada kemurahan Tuhan itu pula lah kita dapat menyongsong masa depan tanpa berputus asa. Yang kedua, sebab Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Sehingga di tengah masa yang sukar dan penuh bahaya pun, pemazmur meyakini bahwa kemenangan atas para musuhnya pasti akan ia alami. Hal itu diutarakannya di ayat 5-6. Di ayat 5 ia berkata seperti berikut. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Apabila Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu yang melindungi kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir akan apapun juga. Yang ketiga, sebab Dia adalah pribadi yang maha baik. Pemazmur meyakini bahwa kebaikan Tuhan merupakan jaminan, sehingga harapan dan permohonan yang ia utarakan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Hal tersebut dicatat di ayat 13-14. Di ayat 13, pemazmur berkata sebagai berikut. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kita yakin kebaikan Tuhan tersebut pula lah yang memungkinkan kita untuk menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Mari, dengan berpegang pada kemurahan hati, kemahakuasaan dan kemahabaikan Tuhan, kita menghadap tahtanya. Mari kita mempujian dan doa-doa kita kepadanya. Tuhan Yesus layak untuk dipuji dan diharapkan, sehingga permohonan yang kita sampaikan kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Mazmur pasal 27 ayat 4-6 dan ayat 13-14. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau murah hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang menjadi beban dan pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi keperluan dalam diri kami, tidak akan pernah Engkau abaikan. Tuhan Yesus yang murah hati, kami percaya kemurahan-Mu tidak pernah berubah. Seumur hidup kami akan menyaksikan kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan, dan kami dapat menikmati kehadiran-Mu dan menikmati kemurahan-Mu itu dalam hidup kami hari lepas hari. Oh Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kemurahan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan harapan-harapan dalam jiwa kami. Kami percaya orang yang berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah Engkau kecewakan. Tuhan, dengar harapan kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan harapan-harapan kita kepada Tuhan Yesus yang limpah dengan kemurahan itu. Sungguh orang yang berharap kepadanya tak akan pernah dikecewakannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah sang pelindung dari umat-Mu. Ya Gembala yang baik, yang melindungi kawanan dombanya. Kepadamu kami datang, membawa hidup ini untuk bernaung di bawah sayap-Mu. Ya Tuhan Yesus, sembunyikan kami dalam kemah-Mu yang memberi rasa aman dan teduh dalam jiwa kami. Hanya dekat Engkau hati kami sejahtera. Hanya pada-Mu ada damai yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, Sang Pembela umat-Nya, lindungilah hidup kami, lindungilah kesehatan kami, lindungilah pribadi kami, lindungi rumah tangga kami, lindungi pekerjaan kami, lindungi masa depan kami. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami berlindung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus Gembala yang baik itu melindungi hidup Anda. Mari silakan Anda berdoa secara pribadi.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan, dalam kasih sayang-Mu, Engkau mengangkat kami dari lembah kesukaran. Engkau mengangkat kami dari jurang maut. Dan Engkau menebus kami dan memberikan masa depan yang baru bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami mengangkat beban dan pergumulan hidup ini. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Tuhan Yesus, tolonglah hidup kami. Saudara-saudari, serahkan beban dan pergumulan hidup Anda. Beban dalam rumah tangga, beban dalam keuangan, beban dalam kesehatan, beban untuk masa depan saudara ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami lebih dari pemenang. Karena di dalam Tuhan Yesus jaminan kemenangan itu sifatnya pasti adanya. Kemenangan atas berbagai masalah yang kami alami. Pemenangan atas setiap kesukaran yang menghadang. Kemenangan itu yang menyertai kami. Karena Engkau sudah menang dan senantiasa menang. Engkau menang atas maut, mengalahkan kuasa maut. Dan di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau ada harapan. Di dalam Engkau ada masa depan. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, pelepas hidup umat-Nya. Kepadamu kami menyerahkan hidup ini dan masa depan kami. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada jaminan kemenangan. Mari kita berdoa.
Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami akan melihat kebaikan yang berlimpah-limpah. Karena Engkau adalah pribadi yang maha baik. Dalam kebaikan-Mu Engkau membawa kami ke negeri orang-orang hidup. Di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Senantiasa ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kehidupan dan kehidupan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang memelihara umatnya dan menjaga kawanan dombanya. Kepadamu kami mohon penyertaan dan tuntunan. Dikala kami tidak tahu jalan, kalau Tuhan yang menyertai kami, Engkau akan buka jalan tepat pada waktunya. Engkau senantiasa membuka pintu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami percaya, ya kami sungguh percaya Engkau dapat diandalkan. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus yang dapat diandalkan itu senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita hari lepas hari. Mari dengan merendahkan hati di hadapannya, kita berdoa dan memohon kepadanya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan, orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan kembali dengan tangan yang hampa. Orang yang menanti-nantikan Engkau membahari kuatnya. Ia akan terbang seperti Raja Wali, berlari dan tidak akan lelah, karena di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Sungguh orang yang menantikan Engkau dengan penuh pengharapan tak akan pernah Engkau kecewakan. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu itu ya Tuhan. Dengan keyakinan itu kami menyerahkan hidup dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, mohon dalam doa agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha keuangan saudara atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doamu secara pribadi. Mari kita berdoa.
Yesus, Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dimuliakan. Karena Engkau adalah pribadi yang murah hati, kemurahan-Mu tidak berkesudahan. Karena Engkau pribadi yang maha kuasa, kuasa-Mu tidak terbatas sehingga tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau pribadi yang maha baik dan kebaikan-Mu tetap turun-temurun, tidak pernah berakhir. Oh Tuhan Yesus, Gembala yang murah hati, Gembala yang maha kuasa, Gembala yang maha baik. Kepadamu kami mengangkat doa-doa kami. Kepadamu kami mengangkat permohonan kami. Kepadamu kami menyerahkan harapan dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, dengar doa anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, dengar seruan umat-Mu. Tuhan Yesus, jawab umat-Mu. Jawab permohonan mereka sesuai dengan kehendak-Mu dan janji-Mu yang ya dan amin. Jawab tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat dalam bekerja. Engkau tidak pernah terlambat dalam bertindak. Tuhan Yesus, dengar doa umat-Mu. Dengan percaya kepadamu, kami menyerahkan hidup ini, menyerahkan bangsa kami, menyerahkan masa depan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau mencintai negeri kami, Engkau mencintai bangsa kami, Engkau mencintai Indonesia. Selamatkan Indonesia, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari yang pusat sampai di daerah. Tuhan, takut akan Engkau menyertai mereka, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ini dapat menjalankan tugas kewajibannya seadil-adilnya, sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan, tolong mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Tuhan, pakai gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi saksi Kristus, sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus karena melihat kebenaran yang diwartakan melalui kehidupan dari umat-Mu, sehingga banyak orang akan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada hari esok dan masa depan. Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami. Kiranya semua permohonan kami dan pujian dan penyembahan kami bagaikan dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kepadamu kami menyerahkan hidup dan seluruh doa ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin.